Setelah menyimak ringkasan pelajaran minggu lalu, berikut ini adalah penjelasan tentang bilangan 11 sampai 12 dan 13 sampai 19. Selamat belajar. Sama dengan yang di atas tadi untuk yang 1 2, 11 dan 12 itu juga sama. Kalau misalnya ma'dudnya itu adalah mudzakkar, oke, saya tulis aja di sini. Jelek, sorry. Ma'dudnya mudzakkar, bentuk ininya atau adatnya juga harus mudzakkar. Maka kalau ma'dudnya mu'annas, maka adatnya juga harus mu'annas. Oke, untuk yang ini saya akan memberi contoh dulu, baru setelah itu kita bahas bersama. Nah, untuk yang 11 dan 12 ini, sementara yang kita tahu adalah jika ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya juga harus mudzakkar. Dan juga jika ma'dudnya mu'annas, maka adatnya juga harus mu'annas. Kalau kita pernah membaca tentang satu surah, yaitu ada di surah Yusuf kalau tidak salah. Nah, ini ada yang itu ahada asyara kaukaba, 11 bintang. Kita buktikan di sini bahwa jika ma'adudnya mudzakkar, maka adatnya juga mudzakkar. Oke, ahada asyara kaukaba. Di sini ma'dudnya adalah kaukab. Ma'dudnya saya kasih warna ungu. Yang warna ungu ini adalah ma'dud. Oke, ini ma'dudnya. Sementara yang ahada asyara, saya kasih warna kuning, adalah adat. Kasih warna biru ya. Oke, kaukaba adalah ma'dud. Ahada asyara adalah adat. Di sini bisa kita simpulkan satu lagi bahwa yang disebutkan dahulu adalah adatnya. Kita tulis di sini. Adat dan ma'dud. Adat dulu baru ma'dud. Nah, setelah itu kita lihat lagi bahwa di sini ma'dudnya berbentuk atau beri'rab nasab, mansub. Ditunjukkan oleh apa? Kita bisa lihat, kalian bisa lihat di sini di belakang itu. Oke, kita beli warna kuning. Di belakang kaukab itu bentuknya masih mufrad, ya. Jadi ma'dudnya berbentuk mufrad dan beri'rab nasab karena dia sebagai tamyiz. Oke. Saya tulis di sini ma'dud.
mufrad dan beri'rab nasab sebagai tamyiz. Tamyiz itu apa? Nah, dalam bahasa Arab yang berharokat atau beri'rab nasab itu tidak hanya maf'ul bih. Jadi, selain maf'ul bih yang beri'rab nasab adalah hal dan tamyiz. Nah, di sini dia sebagai tamyiz. Tamyiz itu apa, Bu? Nah, tamyiz di sini adalah sebagai penjelas atau sebagai yang menjelaskan adat ini atau yang sebagai penunjuk bahwa ada sesuatu yang terhitung, bendanya adalah kaukab. Nah, benda ini yang sebelumnya disertai adat atau yang ada adatnya maka disebut tamyiz bendanya. Nah, dan itu beri'rab nasab di belakangnya. Nasab itu kalau mufrad seperti ini ditandai dengan adanya al-fathatu al-zahiratu di belakangnya. Oke. Ini fathah al-zahirah ada di sini. Oke. Di sini kalau ma'dudnya mudzakkar, adatnya juga harus mudzakkar. Ahada asyara. Nah, untuk yang ma'dudnya mu'annas, maka adatnya juga harus mu'annas. Oke. Mungkin di sini dari 4 ciri-ciri di sini mungkin sudah mencakup semuanya untuk yang bilangan 11. Nah, dan untuk yang bilangan 12, misalnya saya mau bilang dalam bahasa Arab yang yang dalam bentuk isim mu'annas, saya mau misalnya majalah sudah, saburah sudah, sayyarah. Oke. Sayyarah. Sayyarah artinya mobil. Nah, saya bilang 12 mobil. Kita tulis mobil dulu di sini. Mobil sayyaratun. Ini sayyaratun. Nah, untuk 12 itu ketika melihat ini yang tadi belum ada 12-nya ya yang mudzakkar. Oke, kita bahas dulu yang mudzakarnya dulu. Untuk yang mudzakkar, kalau untuk 11 ahada asyara. Kalau untuk yang 12 namanya itsna asyara. Itsna asyara kaukaba. Oke, sama seperti yang di atas tadi, hanya kalau bahasa Arabnya 11 itu ahada asyara, bahasa Arabnya 12 itu adalah itsna asyara. Dan ini akan berubah lagi nanti jika kita akan mengucapkan benda atau ma'dudnya yang dalam bentuk mu'annas. Oke, untuk yang mu'annas tadi kita akan membuat satu bentuk adat ma'dud dari yang 12. Oke. 11 dulu ya. 11 dulu dan 12. Oke. Untuk sayyaratun. Sayyaratun adalah mobil. Nah, untuk yang 12, untuk yang 11 dan dalam bentuk ma'dudnya yang mu'annas, maka adatnya juga harus mu'annas. Bentuk dari mu'annas mu'annas dari ahada asyara adalah ihda asyrata. Ihda asyrata. Ihda asyrata. Oke.
Ihda asyrota, kalian pasti sudah bisa menebak apa sayyarah menjadi sayyarotun, tin, tan. Nah, sama seperti yang di atas tadi, sebagai tamyiz dan beri'rab nasab sayyarotan. Ihda asyrata sayyarotan. Untuk yang 12, kalau yang tadi ithna asyara, maka sebelumnya, setelahnya nun, sebelum alif yang ada di sini ithna, itu ada taknya, isnata. Isnata asyrata. Sayyaratan. Nah, isnata asyrata sayyaratan. Kita lihat di sini isnata asyrata. Ihda asyrata. Ini untuk yang mu'annas. Oke, untuk yang mu'annas dan untuk yang 11 sampai 12. Yang di atas tadi itu untuk yang mudzakkar. Nah, untuk yang mudzakkar, untuk yang 12 itu tadi udah tahu ya, di sini ada saya kasih penghubung. Tempatnya di pinggir jadi agak susah. Oke, mudzakkar. Agak jelek gak apa-apa. Oke, ini untuk yang 11 sampai 12. Silakan di screenshot untuk kalian yang mungkin ingin menulis tapi tidak sempat menulis, tidak apa-apa, silakan di screenshot saja. Dan sekarang kita akan memulai ke yang 33. Nah, untuk yang 13, sorry. Jika tadi yang 11 dan 12 mengikuti yang 1 dan 2, dari segi mudzakkar, muannasnya juga harus sama, maka yang 13 ini juga sama seperti yang 3. Nah, tidak boleh sama antara mudzakkar dan muannasnya adad dan ma'dud. Jika ma'dud yang ingin kita ucapkan itu adalah mudzakkar, maka adadnya tidak boleh mudzakkar, juga harus muannas. Nah, misalnya saya mau bilang mufradat yang sudah ada di sini saja, qalamun, pulpen. Misalnya ada 13 buah pulpen. Kita lihat pulpen dulu. Pulpen itu adalah mudzakkar, maka adadnya harus muannas. Salasata asyara. Salasata. Nah, ini 13. 13 ini juga berlaku untuk seterusnya. Misalnya 13 sampai 19 ya. Saya bilang 13 sampai 19 dulu. Tiga belas sampai 19 bentuknya seperti ini. Salasata asyara qalaman. Untuk yang saburah, misalnya, atau majalah, yang membedakan adalah bentuk adatnya. Dan di sini pun juga sudah berbeda. Yang qalamun
itu tentu saja dari mudzakkar dan majallah itu dari muannas. Nah, yang berbeda di sini adalah bentuk adatnya. Kalau adat untuk mudzakkar maka adatnya bentuk muannas. Kalau yang ma'dudnya muannas maka adatnya harus mudzakkar. Saya mau bilang 15 majalah. Yang di atas tadi 13 pulpen. Yang di bawah ini majalah saya mau bilang 15 berarti khamsa asyrota. Sudah mendapatkan perbedaannya ada di mana saja? Selain bentuk ma'dudnya, mudzakkar dan muannasnya. Sudah mendapatkan? Oke. Mungkin dari kalian sudah ada yang jeli melihat bahwa ada yang berbeda lagi selain itu. Jadi yang berbeda adalah di bagian ini. Asyara dan asyrota. Untuk yang mudzakkar, bagian asyarohnya mengikuti ma'dudnya. Asyaro, qalaman. Majallatan itu jadi asyrota. Ya. Untuk yang bilangannya ini, saya kasih warna berbeda saja biar tidak bingung. Untuk yang itu, salasata itu berbeda dari ma'dud dan juga asyara. Untuk yang bawahnya juga sama. Jadi begini ya, mungkin penjelasannya bisa lebih dipersingkat lagi. Untuk yang ma'dudnya dalam bentuk mudzakkar, qalaman, adatnya harus muannas. Nah, muannasnya itu dilihat dari mana? Dilihat dari salasata ini. Dilihat dari salasata yang ada di sini. Nah, ini muannas. Sementara yang ma'dudnya mudzakkar. Yang ini tidak ada tak marbutohnya, berarti ini mudzakkar. Mudzakkar. Yang ma'dudnya adalah muannas. Dan dari sini pun kita bisa melihat kaidah untuk yang 13 sampai 19 ini agak sesuatu ya, maksudnya agak berbeda gitu dari yang atas, dari yang 11 12, dari yang 1 2, dari yang 3 10. Nah, untuk yang 13 sampai 19 ini dari yang saya lingkari ini, ya dari yang baru saya lingkari ini itu ada yang agak sedikit harus kalian hafalkan gitu ya. Mungkin bisa saya tuliskan di sini kaidahnya. Nah, masih seperti yang sama tadi ya, jika ma'dudnya mudzakkar, ini jika ma'dudnya mudzakkar. Adat atau yang bentuk salasah, khamsah gitu ya. Tapi bentuk asyara atau asyrotanya harus asyara. Mungkin bisa saya tuliskan begini.
gitu ya. Masih sama seperti yang tadi, untuk yang ma'dudnya masih dalam bentuk nasab dan mufrad ya. Oke, ini untuk yang 13 dan 19. Untuk yang mu'annas, ma'dudnya mu'annas, adatnya harus mudzakkar. Dan menggunakan asyrota. Gitu. Mungkin dari sini sudah bisa kalian simpulkan sendiri. Dari yang lingkaran ini juga bisa membantu, dari yang kaidah ini juga mungkin bisa membantu kalian. Nah, untuk yang harus kalian ingat lagi, ini mungkin bisa saya kasih warna yang sedikit mencolok, warna merah misalnya ya. Bahwa untuk tulisan atau cara membaca belasan harus dengan fathah. Bagaimanapun kedudukannya. Ini tidak boleh dilupakan. Untuk yang belasan, bagaimanapun kedudukannya, atau misalnya dia jadi maf'ul bih, atau dia jadi mubtada yang harus rofa, dia tidak boleh dibaca salah satu asyaro. Misalnya khomsu asyrota, tidak boleh. Jadi dimanapun dia tempatnya masih tetap harus dibaca salah satu asyaro, ahada asyaro, ithna asyaro, ithnata asyrota, khomsa asyrota, khomsata asyaro, begitu ya. Bagaimanapun bentuknya atau bagaimanapun dia kedudukannya harus dibaca fathah. Dimanapun dia tempatnya, mungkin mubtada, mungkin juga sebagai jar majrur yang seharusnya berharokat kasroh, tetapi tetap tidak boleh dibaca kasroh karena sudah mabninya seperti itu, gitu ya. Ini yang harus kalian ingat juga untuk yang angka belasan. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang puluhan, yaitu dari yang 20 sampai 99, mungkin di lain waktu karena rekaman kali ini sudah sangat panjang, nanti terlalu panjang untuk diupload di video dan mungkin kalian juga tidak sehingga tidak terbebani banyak kuota gitu ya. Jadi mungkin ya sampai di sini dulu, dan seperti biasa selanjutnya kita akan kuis seperti yang kemarin, 10 kuis gitu ya. Jadi saya minta untuk kalian tidak ketinggalan dalam kuis-kuis tersebut karena itu juga termasuk pertimbangan nilai saya nanti, selain absen, selain mungkin tugas-tugas yang lain. Jadi saya rasa kalian tidak boleh untuk meninggalkan satupun kuis yang dari saya. Oke, terima kasih untuk waktunya dan sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.